Di awal scene kita diperlihatkan Ramzi mengajak sahabatnya Halil untuk melihat simpanan uang curian yang selama ini ia kumpulkan. Hanya saja tindakan Ramzi itu membuat Halil sangat khawatir, karena akibat perbuatannya itu, Ramzi bisa kembali kehilangan salah satu lengannya karena dihakimi oleh orang-orang Marley. Hanya saja tiba-tiba percakapan mereka terhenti setelah Halil dan Ramzi melihat banyak orang yang berlarian ke arah gunung. Dan kengerian pun terpancar dari raut wajah mereka setelah melihat pasukan Titan yang tak terhitung jumlahnya berbaris melintasi daratan sambil menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Scene pun kembali memperlihatkan flashback Eren yang berhasil menyusup ke Marley beberapa tahun lalu. Sambil berjalan, Eren pun berkata dalam hatinya, kalau tidak lama lagi di masa depan orang-orang di sekelilingnya itu akan musnah. Entah itu manusia, hewan, bangunan maupun impian, semuanya akan musnah. Dan dia sendirilah orang yang menyebabkan kemusnahan itu. Yang dimana Eren bisa mengetahui hal tersebut dikarenakan Eren bisa melihat ingatannya di masa depan. Hanya saja ketika berjalan dia tiba-tiba melihat pasangan pasutri yang sedang hamil. Hal itu pun mengingatkan Eren kembali saat masih bayi bersama ibunya. Lalu Eren yang bimbang pun berkata dalam hatinya, "Ibu, bagaimana menurutmu? Apakah kami bangsa Eldia yang harus musnah seperti pemikiran Raja Dinding? Karena selain jumlah orang yang mati akan terpaut sangat jauh dibandingkan orang di luar dinding. Dengan musnahnya Eldia, kekuatan Titan pun akan ikut menghilang. Ya, walaupun alasan itu cukup masuk akal, tapi sayangnya di dalam lubuk hatinya Eren tidak menginginkan akhir yang tragis seperti itu. Eren tidak bisa menerimanya. Tidak lama kemudian Eren kembali melihat Ramzi yang sedang dihajar oleh sekelompok para pedagang di sebuah gang sepi karena sudah mencuri. Tadinya Eren sempat ingin mengabaikan Ramzi karena ujung-ujungnya dia juga akan memusnahkannya nanti. Hanya saja hati nuraninya berkata lain, sehingga dia pun menyelamatkan Ramzi dan membawanya pergi. Setelah menyelamatkannya, Eren tiba-tiba menangis sambil meminta maaf kepada Ramzi. Ramzi yang kebingungan pun seakan mempertanyakan, kenapa pria yang baru saja menyelamatkannya bisa menangis seperti itu. Lalu Shin pun tiba-tiba kembali ke masa saat ini sambil memperlihatkan wajah Ramzi yang penuh dengan kengerian. Seakan-akan inilah jawaban dari pertanyaan itu. Hari yang membuat Eren menangis pun akhirnya tiba. Kemudian Ramzi, Halil, dan para pengungsi lainnya pun berlarian ke atas gunung. Hanya saja, raut kekecewaan pun terlihat dari wajah mereka. Setelah mengetahui para Titan ternyata juga bisa mendaki gunung dan berjalan jauh lebih cepat daripada mereka. Hingga akhirnya, Halil dan Ramzi terus berlarian sampai melewati kota. Dan tiba-tiba saja uang yang mereka kumpulkan sebelumnya terjatuh. Lalu Halil berusaha memungutinya. Hanya saja karena wall Titan sudah mulai mendekat. Puing-puing yang dilalui wall Titan tiba-tiba terbang ke arah mereka dan membuat kaki Ramzi tertimpa. Sedangkan Halil langsung tewas setelah puing-puing itu mengenai kepalanya. Sebelum Ramzi tewas, Shin pun kembali memperlihatkan Eren yang baru saja menyelamatkan Ramzi. Dalam momen itu Eren mengungkapkan kalau apa yang akan dia lakukan di masa depan bukan hanya sekedar demi Pulau Eldia dan Paradis. Itu semua karena kekecewaannya setelah mengetahui kenyataan tentang dunia luar yang ternyata berbeda dari apa yang Eren impikan. Eren kecewa setelah mengetahui manusia bisa hidup di luar tembok sedangkan Eren tidak. Shin kembali memperlihatkan Ramzi yang sudah tidak berdaya tiba-tiba melihat bayangan Ymir Fritz yang sedang menatap ke arahnya. Dan setelah itu akhirnya dia pun tewas, terinjak secara mengerikan oleh salah satu wall Titan. Tidak hanya Halil dan Ramzi, wall Titan pun memusnahkan bangunan, hewan maupun manusia yang ada di hadapannya hingga rata dengan tanah. Semuanya percis seperti apa yang Eren katakan sebelumnya. Shin pun tiba-tiba memperlihatkan kakek nenek Eren yang sedang terkunci di dalam penjara. Mengetahui nyawanya tidak bisa lagi terselamatkan, mereka menganggap kejadian itu adalah sebuah hari penghakiman bagi mereka.
Rumbling sekarang sudah menghancurkan hampir seluruh Marley. Momen itu seakan menggambarkan bagaimana akhir sebuah dunia bagi mereka. Tidak peduli anak-anak, remaja maupun lansia, semuanya musnah setelah dilewati oleh gerombolan Wall Titan yang Eren kendalikan. Lalu tiba-tiba Shin pun memperlihatkan Eren kecil yang tampak gembira karena pada akhirnya dia menemukan kebebasan. Sebuah kebebasan di luar dinding, seperti apa yang dia impikan bersama Armin sebelumnya. Walaupun kebebasan yang dia dapatkan itu adalah hasil dari merenggut kebebasan dari orang lain. Armin. Dan tiba-tiba Shin pun berganti, di mana Eren melihat Armin dewasa di dunia pet. Namun saat itu Armin tiba-tiba saja tersadar ketika dia mendengarkan suara Annie di atas kapal. Dan akhirnya mereka berdua pun berbincang. Annie berterima kasih kepada Armin karena selalu mengajaknya berbicara selama bertahun-tahun ketika dia di dalam kristal. Tapi Annie pun bertanya, kenapa Armin melakukan hal itu walaupun tahu kalau dia tidak bisa membalasnya. Armin pun menjawab kalau itu adalah sebuah kerinduan kepada Annie. Hanya saja Annie menyangkal perasaan Armin. Lalu dia pun mengibaratkan tindakan Armin itu layaknya orang baik yang selalu berbicara kepada musuhnya untuk menghindari sebuah pertikaian, seperti apa yang dia bicarakan kepada Eren. Tapi tiba-tiba saja Armin memegang tangan Annie sebelum dia pergi, lalu menjelaskan kalau sebenarnya Armin bukanlah orang baik yang seperti Annie pikirkan, karena dia pun pernah melakukan kejahatan seperti apa yang Annie lakukan dulu, bahkan lebih parah menurut Armin. Di momen itu Armin juga menceritakan impiannya bersama Eren untuk berpergian ke dunia yang belum mereka ketahui. Hanya saja, ternyata dunia itu berbeda dengan apa yang mereka impikan selama ini. Tapi walaupun begitu, Armin merasa yakin kalau masih ada dunia di balik tembok yang masih belum mereka ketahui. Di malam harinya pasukan aliansi pun sudah sampai di kota Odiha dan segera mempersiapkan pesawat terbang yang akan mereka gunakan. Pada pesawat itu pun melekat peledak yang sempat akan Connie lepaskan. Hanya saja, hal itu malah membuat Armin memiliki ide lain untuk menggunakan peledak itu untuk menyerang Eren. Setelah mempersiapkan segalanya, mereka pun mendatangi Yelena untuk membahas lokasi tujuan Eren. Kemudian Yelena pun menduga jika target Eren selanjutnya adalah Benteng Salta yang terletak di pegunungan bagian selatan Marley. Karena menurutnya Eren menargetkan tempat itu untuk menghancurkan kapal udara. Karena hanya itulah satu-satunya senjata yang bisa menyerang Founding Titan. Di akhir percakapan dia meminta orang-orang yang ada bersamanya itu agar mengakui kalau rencana euthanasia Zeke adalah hal yang paling benar. Mendengar hal itu Hanji pun mengakuinya karena dia sebagai komandan pun tidak bisa memberikan harapan dan solusi lain kepada Eren. Singkat cerita, pagi pun akhirnya tiba. Pasukan aliansi yang akan melawan Eren pun sekarang sudah berkumpul. Di antaranya adalah Levi, Mikasa, Armin, Jane, Connie, Hanji, Reiner, Pieck, dan Onyakopon sebagai pilot. Sedangkan Annie, Azuma, Bito, dan yang lainnya pun akan tinggal di kapal sambil menjaga Gebi dan Falco yang akan segera pergi menuju Hizuru. Hanya saja ketika para teknisi tengah mempersiapkan kepergian itu, Floh yang ternyata selama ini berpegangan pada kapal tiba-tiba saja muncul dan mengacaukan semuanya. Mikasa yang kebetulan sedang berada di sana pun dengan cepat menghentikan Floh dengan 3G gear manuvernya. Hanya saja, walaupun Floh tewas dalam kejadian itu, tapi tembakannya berhasil membuat kebocoran di tangki bahan bakar pesawat. Dan menurut para teknisi, butuh waktu selama 1 jam untuk menambal kebocoran itu. Ketika para teknisi akan segera bertindak, tiba-tiba saja para Titan bermunculan yang ternyata saat itu sudah sampai di kota Odiha. Di tengah kepanikan itu, Hanji memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menahan para Titan agar aliansi memiliki waktu untuk segera lepas landas. Sebelum pergi,
Hanji pun melantik Armin untuk menjadi komandan pasukan pengintai yang ke-15 dan menjadikan Levi sebagai anak buahnya. Setelah penobatan itu, Hanji pun berpamitan kepada rekannya Levi. Levi pun seakan menghormati keputusan Hanji dan menyemangatinya sebelum dia pergi. Hanji memulai aksinya itu dengan cara menembak tombak petir ke arah para Wall Titan. Dan berkat aksinya itu, beberapa Wall Titan pun akhirnya tumbang dan membuat Titan lain di belakangnya pun ikut terjatuh. Hanji mengulangi serangan seperti itu lagi dan lagi, hingga akhirnya tombak petir yang dia gunakan pun habis terpakai. Kehabisan tombak petir tidak membuat semangat Hanji pupus. Hanji kemudian menggunakan pedangnya dan menyerang tengkuk para Wall Titan secara langsung. Hanya saja tindakannya itu membuat tubuh Hanji terbakar karena uap panas yang dikeluarkan oleh para Wall Titan, hingga akhirnya dia pun tumbang. Tapi berkat pengorbanan Hanji itu, pesawat yang digunakan pasukan aliansi pun berhasil lepas landas beberapa saat sebelum para Wall Titan menghancurkan dermaga. Sedangkan Armin dan kawan-kawan pun menangis di dalam pesawat ketika melihat tubuh Hanji terbakar di depan mata mereka. Lalu arwah Hanji pun disambut oleh Erwin dan rekan-rekannya yang sudah tewas sebelumnya. Walaupun dalam keadaan berduka, Armin dan pasukan aliansi mencoba tetap tegar ketika membahas strategi untuk mengalahkan Eren. Menurut Pieck, satu-satunya cara yang paling efektif untuk menghancurkan Founding Titan adalah dengan cara meledakannya sekaligus, seperti apa yang sudah Armin lakukan di pelabuhan Liberio. Armin pun menyetujui tindakan itu sebagai langkah terakhir apabila Eren tetap tidak bisa diajak untuk bernegosiasi. Lalu Kapten Levi pun memikirkan cara lain. Menurutnya, cara yang lebih efektif adalah dengan cara membunuh Zeke terlebih dahulu. Karena saat ini, Eren berhasil mengendalikan kekuatan Founding Titan melalui Zeke. Levi mengatakan kalau rencana itu adalah buah hasil pemikiran Hanji. Dan sekarang tugas mereka adalah mencari Zeke di antara tulang-tulang Eren. Levi pun meminta kepada rekan-rekannya agar dialah yang melakukan tugas itu dan meminjamkan kekuatan mereka kepadanya. Hanya saja, di tengah-tengah perbincangan tiba-tiba mereka masuk ke dalam dunia pet. Armin dan yang lainnya pun membujuk Eren untuk menghentikan rambling. Karena akibat perbuatannya itu, banyak manusia yang sudah menjadi korban. Armin beranggapan kalau saat ini dunia tidak akan bisa lagi menyentuh paradis setelah apa yang Eren lakukan. Namun tiba-tiba saja Eren muncul dengan wujud anak kecil bersama Ymir. Eren mengatakan kalau dia akan terus maju dan tidak akan menghentikan tindakannya itu. Eren juga berkata kalau dia tidak akan merebut kebebasan yang dimiliki teman-temannya itu, seperti dia merebut kebebasan dari dunia. Sehingga mereka bebas memilih untuk melindungi dunia dan bertarung melawan Eren. Dan menurutnya itulah kenapa dia membawa teman-temannya itu ke dunia pet, adalah untuk memberitahu mereka kalau perkataan tidak akan bisa membuatnya berhenti, dan satu-satunya cara adalah dengan mencabut nyawanya. Setelah kembali ke dalam pesawat, mereka pun semua mengerti kalau saat ini harapan bernegosiasi dengan Eren sudah sirna. Shin kemudian berpindah kepada Annie yang sedang berbincang dengan Azuma Bito. Saat berbincang, tiba-tiba mereka berdua didatangi oleh Gaby dan Falco. Saat itu Falco menceritakan kalau dirinya saat ini bisa melihat ingatannya Zeke, dan perkataannya itu pun membuat Annie cukup terkejut. Falco pun kembali menjelaskan kalau dia bisa menjadi Titan dikarenakan cairan tulang belakang Zeke, dan Falco pun merasa saat ini dirinya bisa terbang di atas awan. Shin kemudian berpindah memperlihatkan para pengungsi Eldia di Liberio yang saat ini sudah pergi ke arah Benteng Salta menggunakan kereta. Mereka menduga di atas Benteng Salta terdapat kapal udara yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri. Namun saat mereka sampai di sana, ternyata kapal udara itu sudah digunakan oleh para tentara Marley. Kapal-kapal itu dipakai untuk membombardir Founding Titan Eren dengan tong yang sudah berisikan bom, yang dimana menurut mereka itu adalah pertaruhan terakhir untuk takdir umat manusia. Sebelum melakukan aksinya, pemimpin pasukan Marley pun memberikan semangat kepada para pasukannya.
Menurutnya, monster di hadapannya itu merupakan monster yang terlahir dari kebencian yang selalu mereka limpahkan ke Pulau Paradis. Dalam pidatonya itu, dia pun mengatakan, apabila diberi kesempatan untuk melihat masa depan sekali lagi, dia akan bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mendengar ucapan itu, Nyonya Brown pun menyadari kalau apa yang dia lakukan selama ini adalah kesalahan. Dia selalu membuat anaknya Rainer untuk menjadi alat pembalas dendam. Hingga akhirnya para pasukan Marley pun menjatuhkan bom tepat di atas Founding Titan. Bom-bom itu pun mengakibatkan ledakan yang cukup dahsyat dan mampu membakar satu persatu pasukan World Titan. Hanya saja ledakan itu ternyata masih belum cukup untuk menghentikan Eren. Hingga akhirnya Eren pun membuat tubuh Beast Titan Zeke untuk menghancurkan kapal udara pasukan Marley. Dan tidak butuh waktu lama, seluruh pasukan udara Marley pun akhirnya musnah. Akibat kejadian itu membuat seluruh orang yang ada di Benteng Salta merasakan putus asa. Hanya saja, di tengah-tengah keputusasaan mereka itu, tiba-tiba sebuah harapan pun muncul. Setelah pesawat pasukan aliansi muncul di atas langit, Shin pun berpindah memperlihatkan Onya Kopon, yang saat itu sedang berusaha mengendalikan kapal yang sudah mulai kehabisan bahan bakar. Dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh sosok Beast Titan Zeke yang melempari kapal mereka dengan puing-puing. Melihat kejadian itu, Armin pun meminta teman-temannya untuk menghancurkan Beast Titan Zeke dengan seluruh kekuatannya demi menghentikan Rumbling. Seluruh pasukan aliansi pun akhirnya melompat dari pesawat sambil menghindari lemparan puing-puing dari Beast Titan. Rainer bahkan langsung berubah dan mulai bertarung dengan tubuh Beast Titan Zeke setelah dia melompat. Saat semuanya sudah mendarat, Armin pun kemudian menanyakan apa arti dari sebuah kebebasan kepada Eren. Dan dia pun berjanji akan menarik Eren keluar dari tubuh Founding Titan. Oke, terima kasih yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.